Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Fauzul Falah di channel kita Fana TV. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang ada satu apapun, sehingga teman-teman bisa melakukan aktivitasnya dengan sebagaimana mestinya. Tetapi bagi teman-teman yang masih ada di dalamnya halangan atau apapun yang tidak menguntungkan bagi teman-teman, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat atau menghilangkan kesusahan yang ada pada diri teman-teman. Oke, bertemu lagi di hari Kamis. Seperti biasa, di hari Kamis insya Allah kita akan memberikan beberapa kisah atau menceritakan beberapa kisah yang insya Allah semoga itu bisa bermanfaat dan bisa membuat teman-teman terinspirasi atau termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan memberikan satu kisah, yang mana kisah ini saya alami sendiri, dan seperti biasa kisah ini masih ada nuansa. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung kita dengan selalu menonton video-video kita. Semoga bisa bermanfaat dan juga membuat teman-teman terinspirasi dan termotivasi. Dan kedepannya saya berharap juga Fana TV semoga bisa selalu memberikan teman-teman inspirasi dan motivasi. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi, kisah ini terjadi ketika aku masih duduk di bangku SMP. Seperti biasa, sebagaimana kebiasaan anak-anak lainnya, waktu itu pun aku menghabiskan waktu setelah sholat Isya dengan belajar. Namun, tidak disangka aku pun mulai mengantuk secara tiba-tiba. Entah pada saat itu menunjukkan pukul berapa, aku tidak tahu persisnya jam berapa. Tapi jika dikira-kira, itu menunjukkan pukul 9 malam. Karena kantuk itu sangat berat, akhirnya secara tidak sadar, aku pun tertidur. Di tengah malam, entah kenapa aku terbangun. Tetapi dengan kondisi yang berbeda. Ketika aku tertidur, lampu kamar masih menyala, dan adikku pun yang tidur bersamaku belum masuk ke kamar. Tapi pada saat itu kondisi kamar, jika diperkirakan kira-kira kurang lebih jam setengah 1 dini hari, itu sudah sangat berbeda. Yang tadinya kamar menyala dan ruang tengah juga menyala, semuanya gelap. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Begitupun adikku yang sudah tidur di sampingku. Tetapi posisiku masih sama dengan posisi awal ketika aku tertidur, yaitu dengan telungkup dan menghadap kaki adikku. Saat aku terbangun, samar-samar ada cahaya datang yang dari luar, yang datangnya itu dari arah lampu masjid yang di depan rumah. Karena kondisi kamar itu gelap, maka lampu masjid itu bisa sampai ke kamar lewat ventilasi udara. Pada saat terbangun,
Hal yang pertama aku lakukan adalah menutup buku. Kemudian aku ingin membenarkan posisi tidurku sebagaimana mestinya. Namun, begitu terkejutnya aku ketika ternyata di kamar itu atau di kasur itu ada dua orang. Padahal seharusnya ada satu orang, yaitu adikku dan aku. Tetapi kenapa ada dua orang di belakangku? Setelah aku bangun dari tempat tidur dan aku amati dengan seksama, salah satu orang tersebut, yaitu sosok yang aku lihat, yang selain adikku, itu memiliki tubuh yang besar, tapi dengan wujud yang hitam, legam. Bahkan sampai nyaris tidak ada bagian untukku tidur di kasur itu. Dan kalian tahu apa yang dilakukan? Dia sedang memeluk adikku. Pada saat itu, aku sangat marah dan berniat untuk menendang orang tersebut. Tetapi aku urungkan hal tersebut karena takutnya itu adalah ayahku sendiri. Akhirnya pada saat itu aku memutuskan untuk tidur di samping orang tersebut. Begitu pagi menjelang setelah salat subuh, aku pun berniat untuk bertanya kepada bapakku yang pada saat itu sedang melakukan aktivitasnya. Kemudian aku tanya, "Ayah, apa tadi malam ayah tidur sama kita?" Ternyata jawabannya sangat mencengangkan karena beliau tidak tidur bersama kita pada tadi malam. Karena penasaran, akhirnya aku pun bertanya dengan adikku sendiri. "Dek, tadi malam kamu kerasa nggak dipeluk orang?" Dia jawab, "Enggak tuh." Terus aku pun mengutarakan apa yang aku lihat. "Tapi tadi malam Mas itu lihat loh, kamu itu tidur dipeluk sama orang." Yang mencengangkan lagi, adikku itu kemudian berkata lagi, "Iya toh, aku pun juga lihat tuh kakak dipeluk sama orang loh." Kemudian untuk memastikan, aku pun bertanya, "Ciri-cirinya gimana?" "Warnanya hitam," jawabnya. Bah, ternyata kita sama mengalami hal yang sama. Kemudian aku pun bertanya kembali kepada adik, "Dek, kamu berdoa nggak tadi sebelum tidur?" Dia jawab, "Enggak, saya enggak berdoa." Kemudian aku pun mikir, oh iya, aku juga berdoa. Ternyata itulah yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Jadi teman-teman, bagi teman-teman atau saya sendiri pribadi, ketika ingin tidur, lakukan apa yang menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Sehingga yang tidak diinginkan terjadi itu tidak akan terjadi. Seperti hal yang kita alami dahulu. Jadi ketika mau tidur, usahakan bisa berwudu. Berdoa itu penting. Apalagi kalau kita tambahkan dengan baca surat Al-Mulk 30 ayat itu. Itu insya Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita benar-benar ikhlas mengamalkan hal tersebut, kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, apapun itu, termasuk mimpi buruk, karena itu adalah momok bagi kita. Bahkan
Ketika kita mimpi buruk, kita takut untuk itu, ya kan? Jadi ketika kita yang tidur, lakukan hal yang bisa melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga kisah ini meskipun sedikit bisa menginspirasi dan memberikan motivasi bagi teman-teman, dan juga bisa memberi wawasan baru bagi teman-teman jika memang ada yang belum mengetahui. Saya Fajrul Falah. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih,